Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kondisinya market masih di kocok-kocok ya, masih di opok-opok, masih di ocok-ocok. Jadi Anda tenang saja, nggak usah perlu khawatir yang namanya invest kripto ya seperti ini ya. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi ya tentunya ya. Berjumpa lagi bersama Mas Bro Tegal hari ini sesuai dengan komen yang dari Bali. Akan saya berikan pengarahan tentang koin Vapes ya. Vapes yang pertama, yang kedua nanti ada NRG, juga ada Algorand ya. Terus saya juga akan membahas lagi koin SRP, XLM ya. Banyak pokoknya, nggak usah khawatir ya. Akan saya kupas tuntas satu-satu. Dengan kondisi market seperti ini sebetulnya Anda nggak perlu takut. Ini bagi orang-orang yang uangnya gede ya, yang uang ratusan juta ke atas ya, maaf ya, yang uangnya kecil kayak receh ya Mas Bro ya, nanti bersabar, tetap saya ulas. Sebetulnya bagi uang-uang besar ya, ratusan juta ke atas itu Anda nggak perlu melirik koin-koin yang lain. Sebetulnya kondisi naik turun seperti ini itu BTC sama ETH itu waktu yang pas untuk Anda scalping tentunya ya. Jadi 50% uangnya ya itu untuk untuk scalping, yang 50% jaga-jaga untuk di hold. Jika nanti barangnya terbang, Anda masih punya barang yang untuk di hold. Jadi yang 50% itu ketika ada barang jatuh turun kayak kemarin BTC sampai 380 jutaan, Anda masuk di situ. Nanti pas 405 kayak kemarin kan berarti selisih 25 juta ya. Itu Anda TP ya. Nanti uang yang hasil TP itu nanti untuk jaga-jaga lagi ya, untuk ambil di bawah lagi. Ketika ini turun lagi di bawah, masuk lagi di bawah. Jadi Anda dalam momen-momen tertentu Anda akan menghasilkan cuan gitu, untuk bagi uang yang ratusan besar ya. Kalau bagi uang yang ratusan juta, kalau dulunya sebelum masuk kripto sudah pakai uang ratusan juta, mungkin belum mengenal channel Mas Bro ya, langsung ke tutorial mungkin yang ngebul ataupun RP1 ya itulah yang namanya rezeki sudah diatur ya, kita bersabar gitu ya. Jadi ini saya kasih penjelasan dulu sebelum untuk melangkah untuk pemahaman penjelasan koin-koin ya. Jadi untuk masuk di XRP nggak perlu takut ya. Jadi yang namanya XIS itu dari tahun 2020 itu sudah mempermasalahkan SEC itu ya, mempermasalahkan daripada SRP, tapi nyatanya yang namanya SRP itu dipakai teknologinya bank-bank besar, bank-bank pemerintah ya, sampai di listing di US ya. Tapi kan di global negara yang lain seperti di Indonesia, di negara benua yang lain kan masih tetap listing SRP yang dulu pas di SEC itu harganya jatuh ya, kemudian yang pada serok itu ternyata sekarang jadi cuan kan, seperti itu. Jadi nggak perlu Anda takutkan, ini sudah lagu lama yang namanya SEC itu ya. Yang ini yang dibilang Algorand, bahkan Cardano, Choti ya, kalau saya sebutkan banyak, nggak perlu ya. Jadi nggak perlu takut, mereka itu kan intinya kan ingin memeras, cari uang. Yang mana Anda perlu diketahui bahwa yang 1 tahun lagi bull run ya, halving BTC itu, halving BTC maksudnya 1 tahun lagi pas bulan April nanti ya, mulai tanggal 14, berarti menjelang kesananya 5 bulan 6 bulan, berarti pas waktunya bull run. Jadi kalau dihitung dari sekarang itu tepat sekali nanti ya, pakemnya ini tepat, ini nggak main-main ini. Anda perhatikan sekarang masuk tahun 2024 akhir tahun ya, itu harganya puncak ya, November Desember Anda TP, itu namanya punya planning yang tepat untuk jangka panjang seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, jadi Anda saatnya yang tepat untuk masuk sekarang. Yang penting koin-koin yang berfundamental, apapun koinnya,
nggak usah Anda pikirkan ya, yang penting koin berfundamental. Nanti tinggal tunggu aja sampai 2024 di akhir tahun Anda TP, udah selesai, pasti Anda cuan ya. Itu yang saya sampaikan kepada Anda, itu seperti itu. Yang namanya SEC itu ya, SEC itu udah biasa seperti itu. Jadi apalagi yang namanya 1 tahun lagi halving BTC, bulan nanti setelah halving itu sampai 6 bulan ke depan, pas ya akhir tahun itu, yang namanya Gary Gensler itu dan kroni-kroninya itu sudah nggak ada ya, sudah diganti semua. Jadi sambil kesananya itu nggak usah perlu takut ya. Kalau yang saat ini yang mau masuk ya, yang jelas ya, yang uangnya besar saya bilang ya ke BTC ya, ETH ya. Kalau yang uang 10-20 juta Anda ingin 4 kali lipat, 5 kali lipat, syukur-syukur kita dikasih bonus sampai 10 kali lipat. Itu harapan kita semua, semoga ya udah masuk di SRP ya, Cardano, Algorand, Matic ya, nggak usah perlu Anda takuti ya. XLM ya, Algo itu kan juga dipakai sama pemerintah ya, sama perbankan pemerintah, nggak mungkin akan raku koin-koin yang seperti itu ya. Sekarang saya bahas sekilas saja ya, mengenai yang minta untuk di koin Fapes ini ya. Koin Fapes ini ya sekarang harganya di 24.000 ya. Jadi koin ini tuh peringkatnya 147 ya. Ini di blockchainnya Fapes sendiri ya, juga ini termasuk fundamental yang bagus. Dulu memang sangat terkenal. Ini koin-koin Indodax yang dari Bali ya, mungkin dia exchange-nya senangnya di Indodax ya Pak ya. Ini sekarang itu sebetulnya waktu-waktu yang tepat, koin apapun ya, nggak saya bahas banyak ya Pak ya. Ini kan harga tertingginya aja sampai berapa ini ya, sampai 750.000. Sekarang harganya di 24.000. Jadi waktu yang tepat untuk masuk. Kalau Bapak suka koin ini, saya rasa nggak ada masalah, ke depan semua akan naik ya. Jadi hanya itu untuk koin Fapes ini. Juga rankingnya di sini ada 147, dan suplainya itu 111 juta, hampir semua ini sudah beredar Pak. Jadi kalau Anda pegang sekarang itu waktunya masuk itu sangat tepat sekali, karena kondisi harga lagi di bawah. Semua yang masuk sekarang ini yang akan menjadikan jutawan di tahun 2024 akhir tahun itu, ini adalah menurut penerawangan Mas Bro, ini akan terjadi banyak mencetak jutawan. Tapi syaratnya masuk sekarang, nggak usah takut mikiri naik turunnya harga bagi yang invest ya. Ini momen-momen seperti ini akan langka nanti di tahun 2024 yang akan datang. Ini kan baru 2023 ya, belum pertengahan tahun ya, hampir pertengahan tahun. Nanti di tahun depan harga itu mungkin sudah naik 1-2 kali lipat. Di tahun depan sudah mungkin aja terjadi. Jadi sudah mulai banyak yang FOMO, sudah mulai banyak yang beli di pertengahan. Akhirnya nanti harga akan mulai ya terdorong dikit menjelang halving lagi, ditambah nanti bulan lagi. Jadi apa yang Anda tunggu sekarang, inilah yang saya pelajari dari dulu di dalam kripto itu. Seperti Anda masuk di tahun 2020 ya, tahun 2021 awal, kemudian dibanting bulan Mei, seterusnya di bulan Desember, mulai Agustus tuh udah mulai ngebul sampai Desember, 5 bulan itu bulannya itu 5 bulan itu pas akhir tahun 2021 itu harga puncaknya. Dan nanti bertepatan ya, 4 tahun sekali di puncaknya harga nanti juga di tahun 2024 pas akhir tahun itu di situ ya. Itu ya Pak untuk koin Fapes gitu aja. Dan ini memang market capnya ada 2,6 triliun ya, maksudnya ini lagi volumenya lagi kecil, tapi ini juga koin yang berfundamental, bukan koin micin ini Bapak hold sekarang. Untuk Fapes nggak masalah ya. Selanjutnya saya akan bahas
untuk NRG ya. NRG ini saya nggak mendalami banyak, tapi karena ada permintaan saya ulas ya. Ini cuma ya kita untung-untungan di koin ini ya, tapi kalau yang namanya untung-untungan di koin ini yang mana market capnya itu kecil sekali, ketika nanti ada yang ngolah, ada yang ngepam, itu akan loncatannya akan 10-20 kali lipat sampai 30 kali lipat itu bisa terjadi. Yang penting kondisi sekarang masuk itu di koin-koin apa aja, nggak usah Anda perlu khawatir ya, apalagi ini harga tertingginya itu sampai 100.000 sampai 110.000 ya. Itu kalau sekarang turun sampai harganya kurang dari 1.000 itu ya waktunya masuk. Jika nanti harga di pump ini ya nanti akan luar biasa keuntungan Anda. Yang namanya beli dulu aja kayak apa, yang beli dulu pas tahun 2021 pas akhir tahun ya harganya sampai 100.000, sekarang tidak ada 1.000, itu kan artinya kan minusnya itu udah 99%, bahkan ada komanya. Itu kan orang-orang yang sial di situ, maaf ya. Nah ini kalau masuk sekarang itu ya waktunya masuk yang tepat. Untuk Bapak Sumantri yang dari Lampung, maaf ya, itu jangan semua koin yang Mas Bro bahas Anda dibeli semua sampai 30 koin, Anda uangnya luar biasa, yang punya Lampung kali Anda ini ya. Jadi jangan banyak-banyak semua koin diambil ya. Kalau umpamanya portofolionya itu harus diatur, umpamanya uang 100 juta bagi uangnya yang banyak seperti itu ibaratnya yang 20% aja yang dimasukkan koin-koin yang masih receh-receh, yang 80%-nya Anda masukkan ke top CMC. Nggak usah pedulikan saat ini tuh, saya Mas Bro hari ini ngomong serius ya, nggak usah diperdulikan namanya SEC itu ya. Itu nanti akan setahun kemudian tuh sudah bubar, sudah ganti semua. Tahun 2024 itu Amerika itu print money, butuh uang banyak, butuh untuk kampanye presiden, sudah terfokus untuk pertarungan pilpres, bukan untuk ngurusi kripto lagi. Justru nanti banyak sekali minta dukungan dengan bos-bos kripto ya, untuk apa namanya, untuk pendanaan. Jadi nggak usah Anda perlu takut. Justru ini saya wanti-wanti untuk Anda, waktunya Anda ingin jadi jutawan itu saat ini waktunya masuk ya, yang mana 1 tahun lagi mau halving. Setelah halving 5 bulan ke depan itu bull run. Tepat sekali, rancangan ini tepat sekali. Mas Bro udah feelingnya udah saya telusuri itu pas nanti tahun 2024 bulan April, 14 April tepatnya itu mulai halving BTC, kemudian 1 tahun ke depan sampai akhir tahun itu ya, itu waktu bull marketnya. Anda mulai di situ dan nanti belajar di situ. Yang penting sudah punya uang banyak ya, nanti uangnya kantongi, profitnya Anda tinggal buat main scalping. Nanti saya tuntun Mas Bro dikit-dikit untuk main up sama main down dan mencari koin-koin yang berfundamental yang baru listing. Umpamanya kita uang profit ini yang baru listing ini, nantilah ingin scalpingan, itu nanti urusannya nanti. Kalau sekarang kan kondisinya lagi seperti ini, orang-orang pada nggak bisa berscalping juga. Ini momen-momen yang lagi scalpingan ini sekarang ada di ETH sama di BTC, itu pun yang uang-uangnya besar kan begitu ya. Sedikit saya bahas di CoinBridge ini. CoinBridge ini Mas Bro juga masih hold ya, belum saya utak-atik. Masalahnya belinya juga di CA, harga mahal ada, harga murah ada, makanya saya liatin aja mau jadi abu mau jadi apa. Mas Bro mentalnya sudah kuat ya, punya koin-koin yang lain ini. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Kalau lihat depth-nya ini memang agak gemblong, agak busuk. Kondisi market lagi seperti ini, lagi long short seperti ini, tanpa ampun ya, nggak punya pikiran itu otaknya, depth-nya ya. Yang namanya sell kontraknya aja hajar terus, berjalan terus. Tapi juga banyak yang di komen Mas Bro, mungkin yang orang-orang baru ke channel Mas Bro juga ada yang masih meyakini sekali bahwa sangat yakin dengan CoinBridge ini, dengan koin Mijin ini ya. Saya hanya kembalikan komen lagi ya, mudah-mudahan Anda nanti apa yang Anda harapkan terwujud ya. Mas Bro juga masih menyimpan
di situ. Kalau yang belum masuk di BRIX, saya harap boleh masuk, tapi ya cukup uang $5 aja, nggak perlu yang Anda gamblingkan, Anda perjudikan di koin-koin yang kurang ajar ini, brengsek. Itu yang saya bilang, koin-koin brengsek, busuk, goblok, gitu aja ya. Agak kasar dikit ya, nggak apa-apa. Yang namanya kita enek lagi kesel, masa kita nggak boleh bilang begitu? Kalau kita lagi bahagia ya ngomongnya yang enak-enak. Mana bisa orang lagi stres, lagi enek suruh bilang yang bahagia-bahagia? Emangnya orang gila? Kalau orang gila baru bisa ya makan comberan aja dibilang makan es krim sambil ketawa-ketawa, itu kan namanya orang gila. Kalau orang waras ya nggak bisa ya, kalau lagi stres, lagi pusing kayak Mas Bro ya, mau TP, mau beli kopi ya nggak bisa. Nasib ya, ya begitulah yang bermain kripto itu. Jadi saya sarankan harus berhati-hati, jangan Anda itu sampai sekarang juga masih banyak yang percaya yang namanya koin-koin micin akan menjadikan miliarder, jutaan ya di komen-komen itu dulu yang namanya BTC juga eksperimen, itu dulu yang namanya ETH juga harganya nggak ada harganya ya, itu yang orang-orang masih mentah seperti itu. Jangan disamakan kambing sama sapi kan gitu, sapi sama kambing disamakan jangan disamakan yang namanya janda sama perawan, kan beda ya. Masa perawan harganya murah, janda harganya mahal, kok akhirnya jadi janda sama perawan? Ya begitulah, janda sama perawan. ya kita lanjut aja yang lagi ya, nggak usah, itu hanya untuk candaan sedikit aja ya. Kalau nggak canda kayaknya kurang garam ya, kan seperti itu. Perosotan TK, bagaimana perosotan TK ya? Masih serak-serak basah, tetap mengudara, tapi satu video aja ini sekarang agak kurang fit ya. Ini untuk Algorand, market capnya masih ada 14 triliun, jadi masih besar. Di sini banyak orang investasi, jadi nggak usah Anda khawatir Algorand ya. Sekarang harganya itu bisa dikatakan harga paling rendah ya. Harga kemarin waktu lagi rame-ramenya kan sampai 44 ribuan, sekarang harganya cuma 1,9 ribu ya. Jadi waktu yang sangat tepat untuk masuk Algorand. Jadi nggak usah khawatir koin-koin yang berfundamental bagus seperti ini. Ini Algo itu juga termasuk koin-koin yang bagus, nggak usah khawatir ya. Ini ya koin-koin yang punya smart kontrak sendiri, yang punya blockchain sendiri, yang memang dipakai institusi bank-bank pemerintah ya. Jadi nggak akan bakalan tergusur yang namanya koin-koin seperti ini. Saya yakin nanti komunitas kripto sudah akan bergabung semua ya, akan bergabung semua menjadi satu ya, bahu membahu untuk melawan XEC ya, SEC itu, supaya kripto kedepannya akan lebih baik lagi ya. Yang saya jelaskan itu yang namanya nanti tahun 2024 sudah mulai pilpres, itu pas next bulan juga kesempatan itu ya. Mungkin kripto lagi nggak diurusi, jadi lagi harga tinggi-tingginya nanti akan gila-gilaan nanti ke depan. Tapi yang saya sudah punya firasat ini, nanti Trump jadi lagi, karena dengan kebusukan dan arogansi daripada Biden yang sampai menciptakan perang segala macam, dananya dihambur-hamburkan ke sana, itu rakyatnya menderita, inflasinya tinggi. Itu kemungkinan kalau menurut feeling Mas Bro itu Trump jadi lagi, kripto itu terbuka. Aduh, yang saya wanti-wanti kepada Anda, saatnya masuk kondisi yang luar biasa sekarang ini, yang nggak ada momen-momen terulang kedua kali, yang momen-momen emas seperti ini. Nanti nunggu lama lagi, habis bulan hancur dulu pada TP, nanti tahun 2028 baru kita bulan lagi, siklusnya 4 tahun sekali. Di situ kita sekarang lihat di koin ini kesempatan emas ya. Mas Bro ngasih koin-koin yang bagus-bagus, yang takut sama XEC, yang takut kena dibilang sekuritas, Anda pin aman yang seaman-amannya ya, masuk di Bank Hedera ini ya. Ini peringkatnya 34, kurang apa ya, pasokannya cuma 50 miliar ya. Jadi ini koin-koin yang punya
dedengkot bos-bosnya Amerika yang dipakai teknologinya sama institusi, kabarnya sudah valid, yang kemudian juga apa yang namanya Hydra ini, Habar ini ya, punya orang besar, punya orang kuat di AS, nggak akan disentuh SEC. Anda lihat sendiri cara membedakannya bagaimana. Algorand aja kalah ya, Algorand aja cuma 14 triliun, ini 23 triliun, nggak pernah turun-turun bro. Artinya apa? Koin ini isinya orang-orang invest, bukan orang-orang scalping ya, orang-orang yang berduit, nggak kayak kita naik sedikit sudah bingung pengen jual nggak itu. Ini orang-orang invest, ini 23 triliun lebih ya. Anda kurang apa ya? Silahkan masuk di Hedera ya, aman, yang punya mereka, produk mereka ya, masuk di sini. Harganya berapa sekarang? Cuma 700 rupiah. Apa enggak Anda nanti bisa beli sawah, beli rumah baru yang harga tertingginya aja sampai 6.000 ya. Kalau sekarang masuk ini akan menjadikan Anda 5 kali lipat, 6 kali lipat, bahkan 10 kali lipat bisa aja. Ini produk mereka, barang mereka ya, di punya fundamental yang kuat. Orang yang ngerti, orang yang tahu, banyakkan untuk invest jangka panjang itu dia cari aman. Kalau yang takut ya sama fat-fat, Anda masuk di apa namanya, di Hebar ini ya. Hebar ini salah satu koin yang berfundamental, dalam arti punya mereka, produk mereka, orang-orang besar di sana ya, teknologinya juga dipakai institusi ya, nggak akan disentuh daripada SEC itu SEC ya. Jadi harap Anda, saya kasih pilih-pilih koin seperti ini, nggak akan bermimpi ya. Kalau Anda masuknya koin micin ya, Anda mimpi di siang bolong ya. Ini yang namanya Hendra ini ya, Bank Hendra ini ya, peringkatnya 34 ya, kurang apa ya. Yang namanya suplainya juga nggak begitu banyak, terus ditambah lagi 63% sudah beredar ya. Kalau saya punya kerbau, punya sapi, saya jual, masukkan ke Hendra kalau takut kemana-mana. Ini koin-koin ya kayak Pak Sumantri tadi ya, yang umpamanya uang 100 juta, yang 80% tetap masuk di top CMC, yang 20%nya dibelikan koin-koin yang seperti ini, yang masih receh kayak ini ya. Jadi itulah salah satu koin-koin yang bagus-bagus. Mas Bro memberikan, bukan Mas Bro di sini ngasih tahu ayo masuk sini, ayo masuk situ, nanti jutawan. Banyak yang nggak tahu, yang FOMO ya, yang diobrolkan hanya bohong-bohong belaka, kan kasihan. Kalau ini kan untuk investasi sangat tepat, dan memang tidak ada lain, tidak ada bukan waktu yang sangat tepat sekarang untuk masuk ya. Kalau yang namanya SEC itu udah dari dulu, SEC itu ngapain dipikirin. Kalau kita siap invest ya, kita siap menghadapi segalanya ya. Kalau yang uangnya banyak, mungkin ya Mas Bro uangnya miliaran ya, sudah dari kemarin berscalping di BTC sudah kawin lagi. Ini berbuat canda. Mas Bro itu bukan mata keranjang ya, hidup sendirian aja di sini, santai aja, enjoy aja ya. Ngapain hidup cuma sekali diambil pusing ya. Jadi ini market belum stabil betul, masih naik turun. Yang jelas yang namanya bandar ya, cari untung juga. Yang pasang up ya kena, yang pasang bawah kena. Yang enak ya main support di scalping yang aman ya, yang mau aman seperti itu. Kita lihat dulu di apa namanya BTC nya ya. Ini kita lihat BTC di Indodax ya, chartnya ya, untuk sedikit belajar yang uangnya gede ya, yang mau belajar scalpingan, yang mungkin dengan indikator Ichimoku bingung. Kita yang gampang menggunakan Bollinger Band ini, itu ada 3. Kalau Bollinger Band ini sebetulnya mudah bro ya. Jadi posisi atas, tengah, bawah, ini pakai bahasa yang gampang aja ya. Jadi posisi atas, support atas ya, tengah ya, ini bawah. Kalau Anda masuk di tengah ini, Anda untung-untungan
ya. Ini kalau kuat menahan di tengah ini kan ada garis ini, garis kuning ini, kalau kuat dia akan terbang ke atas. TP-nya mentoknya di garis biru yang atas ini 412 jutaan kalau sampai ke situ, ya itu harus TP yang scalpingan. Nah, kalau Anda yang sabar ya, kalau yang sabar nunggunya di bawah. Pokoknya setiap di Bollinger Band yang di bawah itu pasti kebanyakan mantul. Yang kalau di bawah mantul ya. Kalau fundamentalnya mendukung ya, dalam arti nggak ada fat food ya, itu nanti pasti mantul. Contohnya Mas Bro, contohnya di sini ya, ini kan Bollinger Band. Kalau ketika merah ini sudah menyentuh bawah, bahkan sudah melebihi nyucus bukan itu nyucus ya, nyucus ke bawah, Anda masuk di sini, ini kan terjadi naik. Dan nanti jualnya TP pertama di garis tengah ini kok kuat ya, Anda kuat sabar ya, akhirnya kan sampai di atas ini, sampai di atas ya. Kalau sudah sampai di atas, itu psikologinya semua trader itu akan di TP, makanya Anda harus ikut TP. Setelah TP ke bawah ya, Anda nunggu lagi di bawah ya, ini di bawah kok nucus lagi, merahnya sampai ke bawah ya, Anda masuk, sekarang sudah naik lagi, cuan lagi. Nah, ini nucus ke bawah kok tambah ngungsep Mas Bro. Ya, ini saya kasih tahu Anda supaya cerdas, supaya pinter ya. Ini yang di belakang ini fundamentalnya masih stabil, belum ada berita-berita yang buruk. Makanya trader seluruh dunia akan mengikuti daripada psikologi ini. Ini pas bertepatan waktu SEC itu ya nuntut Binance, jadi fundamentalnya lagi menurun, lagi jelek, makanya langsung jot ke bawah, terus ke bawah ya, paham ya. Jadi ini stabil ya, fundamentalnya nggak ada berita-berita yang wow atau yang bikin menjatuhkan kripto. Kalau yang ini pas terjadi fundamentalnya, pas terjadi Binance itu dituntut sama SEC, jebret ke bawah. Dan setelah di bawah ini, itu kan kemarin karena banyak yang pasang leverage tinggi di down, itu kan banyak sekali yang kemungkinan akan hancur, akan turun, pasang lagi leverage bawah, hajar sama Binance menaikkan harga ke atas, banyak yang kena. Lah ini di pertengahan Bro, ini di pertengahan ini kalau saya nggak berani masuk, ini belum, arahnya belum jelas ya. Nanti kalau longsor lagi ke bawah Anda masuk, kalau nanti sampai di Bollinger Band lagi ke bawah harga 380-an juta, Anda masuk, karena kemarin tertahan di situ. Kalau Anda masuk di situ, nanti naik lagi Anda TP, sudah cuan di situ ya. Kalau sekarang Anda masuk, ini takutnya dibanting ke bawah lagi. Ini tuh di sini lagi nunggu ya, lagi dihitung sama apa namanya, bandar, dia lagi dihitung berat yang mana. Nanti kalau berat yang atas, dia akan pukul ke bawah. Kalau berat yang di bawah, dia akan pukul ke atas ya. Ini yang trader-trader yang pasang leverage tinggi ini lagi bermain. Jadi kita penonton aja, kalau kita beli di support aja supaya nggak kena liquid ya, kita nunggu di bawah ya. Mungkin hanya itu ya, udah cukup panjang ya Mas Bro, udah menjelaskan. Anda harus sabar saja, nggak usah mikiri berita sana sini, SEC segala macem. Anda hold aja, yang mana kurang 1 tahun lagi halving, Anda kesempatan yang paling baik, Anda akan menjadikan jutawan, akan menjadikan cuan di tahun 2024 akhir tahun. Jadi nggak usah khawatir ya. Mohon di subscribe yang belum subscribe ya, biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang sudah ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Mas Bro. Hari ini nggak banyak canda ya, kondisi market juga lagi kurang mood ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua banyak bersabar ya, dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun tentunya ya. Yang baik Anda pakai, yang buruknya ya Anda buang, terserah Anda jauh kemana ya. Yang namanya manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.